demokrasi itu kan terkait dengan politik, sedangkan kampusnya kakak ini kan terkait dengan kesehatan nih. Benar. Ada nggak tantangan tersendiri untuk menyampaikan hal-hal demokrasi di kampus kesehatan gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri ya sebenarnya cukup panjang ya perjalanannya untuk akhirnya kita bisa membawa politik itu ke kampus ya Kak. Karena memang seperti yang Kakak sampaikan juga kita kesehatan. Podcast KPU Kota Kediri, sarana sosialisasi, edukasi, dan informasi. Cerdas memilih, aktif berpartisipasi, wujudkan demokrasi. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama dengan saya Mas DAN dalam acara Podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Teman pemilih, pada episode kali ini kita akan ngobrol santai bareng tamu undangan dari BEM Polkesma, Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Kita akan bahas banyak hal, mulai dari pemahaman demokrasi di kalangan mahasiswa, di mana pengalaman sebagai pemilih pemula, ada peran media sosial dalam literasi politik, sampai bagaimana generasi muda melihat masa depan demokrasi Indonesia. Nah teman pemilih, sebagaimana kita tahu, mahasiswa dan generasi muda memiliki posisi penting dalam menentukan arah demokrasi ke depannya. Bukan cuma sebagai pemilih, tapi juga sebagai penggerak kesadaran politik di lingkungan sekitarnya. Nah langsung saja kita sapa tamu kita pada hari ini dari BEM Polkesma Prodi Kebidanan Kediri. Halo, selamat datang di podcast KPU Kota Kediri. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, mungkin bisa perkenalan dulu satu-satu ya, mulai dari nama, kemudian jurusannya, dan kesibukan masing-masing selama ini. Dari mana dulu? Aku dulu. Oke, boleh. Halo teman-teman, kenalin Kak, namaku Tasya Cantika. Di BEM sendiri aku ini menjabat jadi Menteri Kementerian Luar Negeri BEM Polkesma, dan untuk jurusan aku itu dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Sekarang di semester 5 dan kesibukan belakangan ini sebenarnya belum ada karena baru masuk juga kebetulan, jadi belum terlalu banyak kesibukan, dan di semester ini lebih santai gitu, jadi belum terlalu banyak kesibukan. Paling kemarin itu baru selesai proker ya, dari BEM itu baru selesai proker PKKMB, itu aja. Masih ke bawah liburan gitu ya? Betul. Jadi masih santai gitu. Betul. Oke, Kak Tasya, kemudian Kak satu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Livia Gista Valentina. Di sini saya menjabat sebagai Menteri Koordinator BEM Poltekkes Kemenkes Malang Kampus 4 Kebidanan Kediri. Untuk saat ini saya semester 5 juga sama dengan Kak Tasya. Untuk kesibukan akhir-akhir ini ya pastinya namanya anak kuliah ya Kak, pasti banyak tugas, apalagi saya di Prodi Kebidanan. Jadi benar-benar banyak tugas yang perlu dikejar supaya mencapai apa yang diinginkan di semester 5. Bentar, yang kakaknya ini di Kediri, Iya. kakaknya Kak Tasya ini dari Malang. Berarti langsung OTW nih hari ini. Betul, aku langsung OTW dari Malang. Dari jam berapa Kak? Dari jam 3:40 tadi keretanya. Wah, perjuangan sekali ya sampai sini ya buat podcast di KPU Kota Kediri ya. Tentu. Apresiasi banget sih. Mungkin kakak-kakaknya ini ada pengalaman waktu pilkada dan pemilihan kemarin, pemilu kemarin di tahun 2024, pernah ikut jadi KPPS atau PPS atau apa gitu mungkin? Oh, kalau aku sih enggak waktu itu, jadi cuma ikut pemilihan aja tapi enggak jadi KPPS. Sebagai pemilih Iya, sebagai pemula. Pemula. Mungkin bisa diceritakan pengalamannya saat di TPS seperti apa gitu? Review dulu mungkin gantian. Iya, boleh. Kebetulan saya juga belum pernah jadi petugas KPPS ya Kak. Untuk pengalaman saya sendiri sebagai pemula, sebelumnya saya benar-benar excited karena memang pertama kali saya memiliki hak untuk memilih Kak, seperti itu. Jadi pada saat itu saya benar-benar jadi pemula tuh bingung banget, saya harus memilih pemimpin yang seperti apa gitu. Jadi saya meningkatkan literasi digital saya cari-cari informasi, dan akhirnya saya menentukan pilihan gitu. Oke, bagus sekali sih biar nggak terkena hoax gitu ya. Iya. Betul. Kalau dari Kak Tasya? Kalau dari aku sendiri kemarin pengalamannya sebenarnya sangat excited juga ya, sama karena pengalaman pertama kali, dan dari dulu tuh udah sering ngelihat ada pemilu gitu, selalu penasaran gitu. Gimana sih rasanya pakai tinta ungu gitu. Jadi nunggu lama buat akhirnya ikut pemilu dan punya hak pilih. Jadi sebelum itu tuh aku udah mulai ngikutin lah, karena tahu di tahun itu aku akan ikut pemilihan.
Jadi mulai banyak-banyak ya literasi, terus baca berita, bahkan ngikutin proses pemilihannya gitu, proses apa Debat. sebetulnya pesta demokrasi ya pada saat itu. Jadi ngikutin, cuma memang sempat kebingungan pas di TPS itu pas pemilihan seperti apa partai politiknya. Partai politik. Iya, karena mungkin kayaknya aku terlalu fokus untuk ngikutin pemilihan presiden deh, jadi kurang mengikuti mengenai politiknya. Itu aku merasa cukup bingung pada saat itu. Udah sih itu. Kalau aku lihat nih sebagai pemilih pemula atau pemilih baru itu udah sangat bagus sih. Jadi sudah mau cari nih literasi terkait dengan demokrasi, terkait dengan pemimpinnya nanti yang bakal dipilih siapa, itu udah bagus banget sih. Mungkin yang kurang banyak tahu itu kayak partai politik Partai gitu ya. politik. Nah, nanti mungkin bisa sambil cari-cari Iya. info kan biasanya kalau kita udah nyari info kayak di TikTok tuh, di medsos tuh kan langsung muncul tuh FYP kita langsung berhubungan sama politik. Oke, kita langsung masuk aja nih ya. Ini terkait dengan tentang demokrasi dan kepemiluan. Ini Kak Tasya ini kan tadi sebagai Menteri Kementerian Luar Negeri dan Kak Lirvia sebagai Menteri Koordinator Wilayah di Kediri ya. Itu gimana sih kalian semua tuh memaknai demokrasi dan kepemiluan? Oke. Kalau dari aku sendiri memaknai demokrasi ini tentunya kan seperti yang sudah dipelajari dari dulu-dulu banget ya Kak. Demokrasi ini ya asas yang ada di negara kita gitu. Dan setiap kedaulatan itu ada di tangan rakyat, di mana itu butuh demokrasi ya. Jadi demokrasi ini sangat penting tentunya di Republik Indonesia gitu. Dan di pemilu sendiri ya itu menjadi ajang di mana demokrasi itu ditampilkan gitu. Di mana apakah demokrasi ini masih ada di ketika pemilu atau hanya sebatas formalitas saja, itu dinilai dari situ kan. Terus juga aku memaknai itu sebenarnya sebagai salah satu langkah awal ke sesuatu yang kita pilih ke depannya gitu Kak. Jadi di saat pemilu kemarin tuh aku berpikir bahwa kita nggak bisa asal dalam memilih sesuatu, karena selain kita sebagai masyarakat itu, selain demokrasi ini nggak hanya dibutuhkan di saat pemilu aja gitu, tapi kita harus memantau dan mengikuti juga apa yang kita pilih di tahun-tahun ke depannya. Jadi ketika kita memilih sesuatu sebenarnya tentu nggak ada yang salah dengan pilihan itu ya Kak, tapi kita harus melihat juga kebijakan ke depannya seperti apa, dan kita juga nggak bisa diem aja gitu kalau ternyata pemerintahan atau sesuatu yang kita pilih ini mulai melenceng dari apa yang dijanjikan di awal kayak gitu. Jadi Tetap menurut mengawal aku, sampai betul, akhir gitu mengawal ya. sampai akhir. Jadi gitu. bukan hanya memilih doang di awal, tapi harus mengawal juga sampai Bener. akhir. Oke. Gitu. Oke, dari Kak Lirvia. Kalau dari aku sih demokrasi itu bener kata Tasya, karena menurut aku satu suara untuk memilih sesuatu yang nantinya untuk masa depan bangsa itu sangat berharga, karena di generasi muda ini kita perlu meningkatkan demokrasi supaya nantinya satu suara yang kita pilihkan untuk memilih pada saat pemilihan itu akan berguna ke depannya. Oke. Nah, tadi kan juga sudah sempat cerita nih pengalaman pertama kali nyoblos atau memilih di TPS. Itu kan pengalaman-pengalaman yang sebelum datang ke TPS ya. Mungkin saat di TPS-nya ada kendala nggak sih waktu mau memilih, waktu mau nyoblos? Ini yang dicoblos yang mana sih yang benar, di luar gambarnya atau logonya KPU mungkin yang mau dicoblos? Mungkin ada sempat kebingungan gitu nggak? Ketika mau nyoblos di bilik suara gitu. Kalau pertama kali karena memang masih muda banget itu nyoblosnya, saya juga sempat bingung itu nyoblosnya di mana, makanya kemarin itu saya tanya kepada pihak panitianya ini nyoblosnya di mana, tapi setelah itu nanti diarahkan sama panitianya. Ada yang ngarahin. Kalau Iya, dari Kak ada yang Tasya? ngarahin. Kalau aku pada saat itu enggak ada kebingungan, cuma memang kan banyak ya yang dipilih, jadi agak mungkin struggle aja untuk nyoblosnya, cuma harus dicoblos di mana itu udah tahu, karena sebelumnya kan dari SMP atau dari SMA juga kalau berorganisasi kan kita ada kebiasaan nyoblos ya, milih ketua OSIS gitu ya. Jadi udah tahu harus nyoblosnya di bagian mana. Jadi udah terbiasa juga. Oke, bentar-bentar, ini kan kalian pemilih pemula nih. Iya. Nggak ada money politics kan? Nggak ada. Ada. Nggak ada. Oke, berarti aman lah ya. Tetap integritasnya tetap Betul. dijaga ya. Oke, selanjutnya nih untuk partisipasi pemilih pemula itu kira-kira kenapa sih sangat penting banget gitu? Oke. Ya, Kenapa partisipasi pemuda ya, pemula ya ini sangat pemula penting? pemuda baru. Menurut aku karena pemula ini kan langkah awal ya Kak. Nah, kita tuh
kalau udah mulai di awal itu kalau kita mulainya jelek, kesananya juga pasti jelek Kak. Jadi tentunya di awal ini benar-benar pemuda itu harus apa ya, banyak mencari tahu soal pemilu itu sendiri. Jadi pemilu itu apa gitu ya? Iya, jadi pemilu itu seperti apa, terus mungkin kandidat-kandidatnya itu apa saja, dan kita juga harus nyari tahu definisinya seperti apa, terus juga visi misinya seperti apa. Kenapa dibilang penting? Karena mungkin akan mendominasi juga Kak. Karena kan sekarang pemuda itu nggak sedikit ya Kak, banyak banget. Jadi akan mendominasi, dan pemuda itu sendiri juga yang mengawal kebijakan tersebut dari yang mereka pilih gitu. Jadi menurut aku partisipasinya sangat aktif, karena kalau dari awal mungkin pemuda-pemuda ini tidak berpartisipasi aktif atau istilahnya cuek lah ya Kak ke pemerintahan gitu, ya demokrasi itu akan berkurang gitu Kak lama-kelamaan. Nah, itu. Oke, jadi menurut Kak Tasya ini emang penting banget ya partisipasi penting pemilih pemula itu, karena kan kalau aku lihat nih ya beberapa kayak yang anak-anak Gen Z itu kayak udahlah bodo amat gue gitu. Iya, banyak yang kayak gitu. Emang harus kita kasih tahu gitu ya biar mereka tuh lebih mau berpartisipasi lebih gitu ya. Oke, mungkin dari Kak Lirvia ada tambahan? Mungkin cukup. Oke. Kalau di kampus sendiri itu bisa dijelasin nggak sih sistem pemilihannya itu kayak gimana? Ya kalau di kampusku, di kampus Poltekkes Malang, khususnya di kampus 4 Kebidanan Kediri itu, untuk pemilihannya seperti pemilihan ketua HMP, himpunan mahasiswa prodi, itu menggunakan sistem demokratis. Dan pemilihannya itu nantinya di kampus wilayah itu sendiri nanti ada yang namanya KPR, Komisi Pemilihan Raya, yang nantinya awalnya mereka membuka open recruitment untuk Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa, HMP, seperti itu. Nanti setelah semuanya didapatkan dan sudah ada pemilihannya sendiri-sendiri, lalu nanti KPR akan pemilihan yang di kampus pusat seperti itu loh Kak. Iya, kan? Oh, jadi itu emang Iya. dipilih sendiri dulu ya Iya. KPR-nya gitu ya? Bukan dari orang-orang lama dari BEM-nya yang lama gitu, bukan ya? Oh, bukan. Jadi kalau di kampus kita tuh KPR itu berdiri sendiri sebagai organisasi kayak KPU jadi. Iya. Iya, dia Independen gitu ya? independen benar. Jadi nggak ada sangkut paut dengan organisasi manapun. Jadi untuk mempertimbangkan segi objektivitas juga ya Kak. Jadi harus independen, dan sebenarnya KPR ini sendiri juga baru di kita. Jadi KPR ini benar-benar mengurus segala hal mengenai pemilihan raya itu sendiri, mengenai pemilihan presiden mahasiswa, ketua himpunan prodi, dan juga ketua umum DPM. Itu dipilih sama KPR. Oke, terus bisa dilanjut lagi untuk setelah dipilih KPR-nya, itu nanti terus dirapatin bareng-bareng sama pihak kampus juga. Oh iya, jadi ada ininya Kak, ada siklusnya, Iya. bukan siklus, prosesnya gitu. Jadi nanti ada seleksi pertama itu, kebetulan aku juga nggak tahu banyak ya, soalnya itu kan memang haknya KPR juga ya, jadi nggak terlalu banyak. Dan nanti tuh ada proses yang memang dites sama direktorat langsung, jadi sama kebijakan kampus seperti apa, terus juga nanti ada penilaiannya sama KPR, dan terakhir itu diadakan pemilihan raya, dan itu langsung dipilih oleh mahasiswa dan juga sivitas akademika gitu. Terus untuk yang pemira tadi, Iya, pemira. itu untuk sistemnya kayak gimana? Online atau gimana? Untuk pemira ini kalau di pusat ya, mungkin di wilayah sama atau iya sama ya. Kalau di wilayah itu sistemnya online. Jadi tapi datang langsung ke kampus. Jadi kayak datang langsung ke kampus, mengisi Google formulir Yang ya. ada di komputer sana gitu, nggak boleh gitu. dari rumah? Nggak boleh. Oh, Jadi gitu. langsung dari kampusnya datang ke kampus, lalu milih lewat Google formulir yang sudah disediakan oleh panitia, melalui komputer yang disediakan panitia. Nanti di situ ada beberapa ketua HMP yang mencalonkan diri gitu. Nanti milihnya dari situ. Iya. Kalau yang di pusat juga online Di apa? pusat iya dikumpulin dulu mahasiswanya, jadi dikumpulin di aula gitu. Terus mengisinya juga tetap lewat Google formulir, itu ngisi ketua BEM, presiden mahasiswa, terus ketua umum DPM sama ketua himpunan masing-masing. Tapi kita hanya memilih ketua himpunan kita aja, prodi kita kayak gitu. Oke.
termasuk bagus juga ya sudah Iya. pakai sistem online ya. Selanjutnya nih untuk dari versi mahasiswa nih, kira-kira tuh kriteria pemimpin seperti apa sih yang diharapkan sama mahasiswa untuk yang di kampusnya dulu? Kayak di misalnya mahasiswa tuh kan milih buat HMP itu ya per prodi. Nah itu kira-kira tuh yang dipilih dari mahasiswa tuh kriterianya seperti apa? Dari sudut pandang mahasiswa ya berarti. Untuk dari sudut pandang mahasiswa yang pasti kita ngelihat apalagi presiden mahasiswa ya, karena memang banyak kegiatan yang bersinggungan dengan badan eksekutif mahasiswa dan istilahnya eksekutor pertama lah badan eksekutif itu. Jadi yang dilihat itu dari mahasiswa yang pasti presiden mahasiswanya ini bisa merangkul seluruh mahasiswa dan himpunan-himpunan yang ada di kampus dan juga memang mengerti mengenai kebijakan kampus, mengenai alur advokasi di kampus dan juga mengenai pergerakannya. Bagaimana presiden mahasiswa ini bisa menggerakkan mahasiswa di 3 arah gerak ormawa, yaitu di arah vertikal, horizontal, dan diagonal. Jadi bagaimana presiden mahasiswa ini bisa mengeksekusi semuanya dengan baik, kayak gitu sih. Yang Jadi paling utama itu. benar-benar dilihat Benar. kapasitasnya gitu ya, Benar. nggak cuma dilihat oh ini ganteng nih, Oh, ini enggak. cantik nih. Enggak dong. Tapi Atau kalau mungkin- itu nggak tahu ya kak. Mungkin kan Atau itu. mungkin itu dari mahasiswa ntar aku traktir makan deh yang penting. enggak Ini dong. nggak ada ya. Enggak. Oke. Karena itu ada kebijakannya sendiri kak di undang-undang KPR-nya, undang-undang pemira punyanya KPR. Oh ada juga. Ada. Jadi Keren kalau juga nih. ketahuan ada money politik seperti itu ada sanksi dan dendanya juga. Jadi bahkan bisa sampai di blacklist gitu. Oh gitu. Oke mungkin ada tambahan dari Kak Lirvia. Kalau di kampus khususnya Kediri ya itu sangat beda sama yang ada di pusat, karena kalau kami kan melihat seorang pemimpin itu dari himpunan mahasiswa prodi, ketua umumnya dari HMP. Kalau presmanya kan kita juga milihnya lewat dari pusat juga. Kalau menurut saya pemimpin yang baik itu pemimpin yang memiliki integritas dan bisa menerima kritik dan saran mahasiswa yang lainnya gitu. Karena kritik dan saran itu menurut saya sangat penting disampaikan ke khususnya ketua, karena pemimpin yang baik itu bisa menerima kritik dan saran dari mahasiswa yang lainnya. Mungkin itu bisa menjadi seperti evaluasi ke depannya organisasi ini, mahasiswa ini saya mau beri arah kemana gitu. Oke, ini tadi kan yang versi mahasiswa untuk mahasiswa. Sekarang untuk yang pimpinan yang ada di Indonesia nih. Pengennya tuh kriteria pemimpin yang kayak gimana sih? Menurut saya juga sama sih Kak, harusnya bisa menerima kritik dan juga saran dari masyarakatnya. Karena kalau semisal tidak terima seperti tidak suka terhadap kritik yang disampaikan oleh masyarakat, kedepannya Indonesia juga tidak akan maju seperti itu. Oke, ada tambahan dari Kak Kalau Tasya? menurut saya untuk pemimpin negara ya tentunya yang paling utama itu integritas dan bisa menerima kritik dan masukan ya. Apalagi suatu negara itu bukan lingkup yang kecil ya Kak, sangat besar. Jadi tentunya seorang pemimpin harus bisa mendengarkan itu. Terlebih memang di negara kita ini kan kedaulatan ada di tangan rakyat ya Kak. Iya. Jadi semua masukan dari rakyat demi kesejahteraan rakyat itu harusnya bisa diterima oleh pemimpin. Dan menurut saya juga dari saya sendiri butuh pemimpin yang visioner, dimana visioner ini sendiri juga bukan subjektif semata-mata hanya di angan-angan presidennya saja gitu, tapi melihat juga kondisi masyarakatnya itu seperti apa. Jadi visi dan misinya tuh sejalan dengan kondisi nyata di masyarakat ini tuh seperti apa. Jadi memang tentunya pas ketika pemilihan pemimpin ya benar-benar harus melihat gitu visi dan misinya seperti apa dan rencana mereka mengeksekusi itu seperti apa. Jadi harus visioner dan juga itu integritas yang paling utama, karena integritas itu mahal ya. Iya. Itu sendiri. Terus juga kalau menurut saya pemimpin negara yang baik itu memang yang ada mungkin pendapat orang beda-beda ya Kak. Ada yang memang suka pemimpin yang diktator gitu. Tapi kalau saya lebih suka memang demokratis. Karena balik lagi ya asas kita juga kedaulatan ada di tangan rakyat. Oke. Jadi harus bisa benar. Oke, jadi pemimpin itu harus yang benar-benar demokratis gitu ya. Oke, kalau menurut kalian kan sebagai mahasiswa nih kan tahu nih kalau untuk pemimpin itu kan untuk 5 tahun ke depan. Nah mungkin ada program-programnya itu kan mungkin janjinya itu kan mungkin bisa berjalan selama 5 tahun. Nah kira-kira itu kan biasanya kan di tahun pertama, tahun kedua itu kan masih belum
terlaksana langsung gitu ya kan, mungkin ada kegagalan. Itu menurut kalian sebagai mahasiswa tuh gimana? Apakah kalian bakal ikut-ikutan nih buat apa itu, kayak ngasih kritik kok lama banget sih jalannya, atau mungkin kalian paham oh ya mungkin kalau dari program yang mau dijalanin ini nih buat 5 tahun atau 6 tahun ke depan nih kayaknya masih belum bisa langsung berjalan dengan baik. Oke, kalau dari aku sendiri ya, kalau ada kasus seperti itu ya Kak, dan mungkin banyak banget ya dari apa yang sudah aku lihat pemberitaan dari kemarin-kemarin itu, mungkin akan banyak kejadian seperti itu. Kalau menurut aku memang harus dikritisi aja. Kalau mungkin aku sebagai mahasiswa sendiri, aku loh ya, takutnya yang lain ada yang berbeda, tapi aku sendiri pasti ikut mengkritisi. Karena memang jika belum bisa dilaksanakan ya harusnya bisa dikomunikasikan aja, mungkin alasannya apa gitu. Dan memang mungkin nggak mudah ya untuk mengkomunikasikan sesuatu ke seluruh masyarakat, tapi karena kan lingkup pendidikan besar. juga beda. Betul, ya Kak. kan pandangan tiap orang juga beda. Benar, juga kan cara benar. penyampaiannya harus bisa nyatu, itu kan iya, yang susah. itu sulit. Jadi menurut aku nggak ada salahnya juga kalau masyarakat, mungkin termasuk aku sendiri, jika memang ada keresahan dan dirasa kita bertanya-tanya kenapa program itu belum jalan, ya wajar aja kalau misalkan ada kritik gitu. Karena kita tidak tahu dapur di pemerintahan itu seperti apa, dan alasan itu belum berjalan itu kita belum tahu kah itu apa gitu. Jadi wajar kalau ada kritik, dan aku rasa karena masyarakat ini sendiri kan pasti memilih karena punya harapan dari dari yang dipilih itu sendiri gitu ya. Jadi ketika mungkin itu belum terjalankan, ya pasti bertanya-tanya juga Kak gitu. Oke, mungkin ada tambahan dari Kak Lirvi ya. Tidak ada sih Kak, semua sudah disampaikan oleh Oke. Kak Tasya. Oke, sekarang lanjut lagi di era digital sama peran media sosial. Nah, seperti yang kita tahu nih, di peran media sosial tuh kan banyak sekali nih kayak berita hoax atau mungkin ajakan-ajakan, entah itu ke arah buruk atau enggak itu kan. Nah, itu kira-kira itu penting nggak sih peran media sosial tuh dalam membentuk kesadaran politik mahasiswa? Menurut saya peran digital ini sangat penting dan cakupannya cukup luas, karena dari media sosial kita dapat tahu berbagai informasi tentang isu-isu politik yang ada pada saat ini. Dari situlah, tapi kadang isu yang disampaikan itu ternyata hoax Kak, ya kan? Dari itu, terutama untuk generasi muda, seharusnya kita bisa melihat isu-isu politik dan mengikuti isu politik, tapi ketika kita mengikuti isu politik, kita juga harus mengevaluasi apakah itu berita hoax atau apakah itu benar atau seperti itu. Maka dari itu penting banget dunia politik itu, terutama digital, sangat penting karena banyak informasi yang bisa kita dapatkan terkait isu-isu politik pada saat ini. Oke, mungkin dari Kak Tasya gimana? Ya kalau dari aku benar untuk media sosial ini sangat penting ya untuk mengetahui isu-isu politik, dikarenakan dulu pun aku ketika pertama kali meluncur gitu ya pas jadi pemilu pemula. Nah, itu banyak kelihatan di sosmed. Jadi tentunya sangat penting. Cuma memang kita harus bisa melihat sumbernya Kak. Kita harus bisa lihat mana sih sumbernya objektif untuk dibaca gitu. Nah, jadi media sosial ini kadang apalagi satu platform itu kan tergantung algoritma kita ya Kak. Iya, tergantung banget. Jadi memang harus kita juga bisa melihat objektivitas dari apa yang sudah kita dapat, informasi-informasi yang kita dapat. Jadi sangat penting. Karena tentunya media sosial ini tadi kata Lirvia juga cakupannya sangat luas kan, siapapun bisa mengupload itu dan dengan tujuan apapun gitu. Jadi kita memang harus hati-hati gitu dalam menerima segala informasi. Jadi sangat penting. Bahkan sampai sekarang pun aku di kuliah ini kan aku kebetulan di Kementerian Luar Negeri itu mengurus mengenai isu-isu politik kan. Jadi banyak mengikuti ya, aku taunya dari media sosial itu sendiri, dari banyak platform gitu. Oke, kira-kira itu dari beberapa medsos tuh kan biasanya kan ada tuh yang nyebar dari WA grup, entah grup kampus atau apa gitu. Nah, itu kira-kira tindakan dari BEM sendiri itu seperti apa? Biar berita hoax yang ada di kampus itu atau mungkin ajakan politik ketika lagi waktunya pesta demokrasi itu mengajak hal-hal yang buruk gitu. Itu untuk peran dari BEM sendiri itu kayak gimana? Dari pusat dulu? Kalau dari pusat sendiri sebenarnya pada saat pemilu pertama kan itu aku masih belum kuliah ya, jadi aku belum tahu. Cuma untuk hoax-hoax sendiri ini cukup cepat sih sebenarnya, ada berita hoax mengenai apapun itu cukup cepat nyampai ke BEM, karena banyak misalkan memang udah ada berita yang aneh itu pasti lapor ke BEM gitu ya. Itu kita biasanya langsung
mengupload kayak press release kalau berita itu tuh hoax, jadi jangan percaya dengan sumber ini gitu. Kalau butuh informasi itu dari sumber yang relevan kita cantumkan apa gitu. Dan selain itu untuk isu-isu politik sendiri itu memang pergerakannya kan di BEM ya Kak, dan kebetulan dari BEM ini juga di kementerianku sendiri itu memang mengupload kajian-kajian mengenai isu tersebut gitu. Jadi kita juga menjelaskan bahwasanya ya ada sumber-sumber yang relevan untuk dibaca, ada yang memang tidak gitu. Oke, berarti langsung bikin press release gitu. Betul. Kalau dari tingkat daerah, Kalau di wilayah. kampus wilayah mengikuti sama yang pusat, karena kajian yang disampaikan oleh pusat itu akan diposting di media sosial, khususnya di media sosial BEM Polkes Malang. Jadi kita di BEM wilayah mungkin menyampaikannya dari mulut ke mulut sih Kak. Gitu. Pernah nggak sih ada kasus mungkin itu yang terjadi awalnya kan yang dari pusat, hoax di pusat, terus misalnya nih ada hoax di wilayah, nah itu kira-kira belum sampai ke pusat, terus untuk penanganannya di wilayah seperti apa? Kalau dari wilayah ketika sudah mendapatkan informasi seperti itu, kami dari wilayah, nah di wilayah itu juga ada ini Kak, perantara dari Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi ada Kementerian Luar Negeri sendiri, nantinya dia akan bilang ke ini, khususnya Kak Tasya, nanti bilang ke Kak Tasya kalau ada hoax seperti ini, nanti oleh Kemenlu sendiri nanti akan dikaji seperti itu dan disampaikan di media sosial. Oh gitu. Oke. Bagus juga ya, langsung tindak lanjutnya gitu ya. Iya. Oke, untuk berikutnya peran BEM atau mungkin di wilayah juga itu dalam meningkatkan kesadaran demokrasi di kampus itu gimana? Kalau di aku sih Kak, ini apa ya, belum ada untuk mengajak mahasiswa supaya bisa berdemokrasi seperti itu. Mungkin ada kayak kegiatan dari kampus yang ngadain kayak seminar terkait dengan politik atau demokrasi gitu mungkin Belum sudah. ada, kalau di kampus wilayah belum ada Kak. Kalau di kampus pusat? Kalau di kampus pusat tuh mungkin kalau bahasa demokrasi mahasiswa ya paling tadi lewat Mira tadi ya Kak. Cuma kalau untuk secara umum berdemokrasi secara kenegaraan itu memang belum ada mengenai seminar ya. Cuma paling dari kegiatan mahasiswa dari BEM paling ya. Kemarin ada seminar dari luar, itu pun dari aliansi gitu ya. Kita ikut itu mengenai demokrasi dan tentang pemilu, tentang partai seperti itu. Dan nanti kita juga dari kami juga menyampaikan lah beberapa informasi tersebut lewat press release gitu Kak paling. Atau mungkin BEM ada apa nih rencana buat program buat ngumpulin mahasiswa terus kayak belajar bareng terkait dengan demokrasi gitu, ada gak? Oh kalau belajar bareng sih sebenarnya lebih ke ini ya Kak. Kalau kita itu dari BEM sendiri, kalau misalkan ada suatu isu yang perlu kita kawal dan perlu kritisi, itu memang kita mengumpulkan mahasiswa, disebut konsolidasi. Jadi kita konsolidasi internal kampus dengan mahasiswa mengenai isu yang memang perlu dikawal. Biasanya Semua mahasiswa kampus? Itu kita menyebarkannya semua mahasiswa kampus, tapi yang mungkin yang minat-minat Yang aja minat gitu, aja gitu iya. ya. Karena memang itu kan kegiatannya di luar kampus, jadi beberapa aja mungkin yang memang mengikuti isunya gitu. Dan kita biasanya dari BEM sudah menyiapkan kajian, lalu kita diskusikan di sana, dan dari mahasiswa ada kritisi seperti apa, terus lanjut biasanya dari konsolidasi itu kita turun aksi kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih Kak. Mungkin ada contoh nggak sih dari yang peminatnya itu banyak nggak? Kalau misalnya kakaknya ini apa mau ngadain konsolidasi gitu, banyak nggak peminatnya? Sebenarnya untuk peminatnya itu banyak Kak. Cuma memang kemarin itu dari kami dari BEM itu bertepatan karena kan kalau isu-isu kayak gini tuh nggak insidental ya Kak. Kita nggak bisa menjadwalkan kapannya gitu. Jadi kebetulan tuh di waktu yang memang libur. Jadi teman-teman banyak yang pulang. Banyak Iya, pulang. jadi ketika dikumpulkan tuh memang ya yang bisa hadir datang Kak. Lumayan sih banyak peminatnya juga. Tapi kira-kira dari tiap jurusan ada yang mewakili nggak kalau dilihat? Pada saat kemarin sih ada. Pasti ada ya? Ada. Oke. Mungkin ada tantangan tersendiri nggak sih? Karena kan demokrasi itu kan terkait dengan politik, sedangkan kampusnya kakak ini kan terkait dengan kesehatan nih. Benar. Ada nggak tantangan tersendiri untuk menyampaikan hal-hal demokrasi di kampus kesehatan gitu? Mungkin kalau dari aku sendiri ya sebenarnya cukup panjang ya perjalanannya untuk akhirnya kita bisa membawa politik itu ke kampus ya Kak. Karena memang seperti yang Kakak sampaikan juga kita kesehatan gitu, dan memang dikenal mungkin tidak terlalu
awam lah ya mengenai politik, tapi ya dari pergerakan BEM kami sendiri perlahan-lahan mengangkat gitu apa yang kita pelajari dari luar tuh dibawa masuk ke dalam kampus. Tapi tentunya ya tantangannya yang kita punya kode etik gitu loh Kak. Jadi itu yang mungkin sedikit lebih sulit. Jadi kita juga perlu beretika dalam mengkritisi. Tentunya tidak setajam kampus-kampus lain, tapi ya sudah di titik kita bisa mengkritisi itu menurut saya sudah sangat baik juga, sudah sangat cukup. Jadi udah lumayan sih Kak. Mungkin BEM kepikiran nggak sih buat minta ke kampus nih, kita pengen banget kayak apa biar mahasiswa nih, kan anak-anak Gen Z nih pastinya kan tahu nih tentang dunia politik. Betul. Kan pasti ngikutin nih. Nah mungkin pengen minta ke kampus buat kita pengen nih Pak ngundang narasumber atau apa gitu terkait dengan demokrasi gitu. Oh iya, mungkin kalau itu ya kita berminat juga sih ya Kak, karena kemarin pun kita sudah mulai mengadakan program kerja sendiri, disebutnya LKMM. Jadi di LKMM itu juga kita ngundang beberapa presma juga di Malang, dan itu mulai kita mulai didik lah Kak mengenai politik itu sedikit gitu. Jadi kita cicil, dan mungkin kedepannya juga lebih ke di angkatan berikutnya ya Kak, itu kan visi misi mungkin di angkatan berikutnya ya pasti adalah Kak keinginan untuk menambahkan pergerakan itu sendiri gitu dengan mengundang narasumber dari yang Kakak bilang tadi mengenai membahas demokrasi dan lain sebagainya. Berarti penting banget nih ya kolaborasi nih antara kampus dengan bagian pemangku terkait dengan politik. Betul. Seperti itu. Mungkin kayak dari KPU Kota Kediri gitu. Betul. Mungkin berminat banget buat minta narasumber datang dari KPU gitu buat mengisi gitu ya. Iya, bisa. Oke, kalau lihat perkembangan saat ini nih, itu gimana sih kalian tuh melihat masa depan demokrasi Indonesia di tangan generasi muda? Kalau menurut aku masa depannya cerah sih Kak. Cerah. Kayak kenapa aku bilang gitu, soalnya pemuda sekarang itu benar-benar mengikuti politik menurutku, melek akan politik, melek akan apa yang terjadi di negaranya gitu. Itu aku bisa lihat karena sekarang tuh sosial media kan pasti banyak banget yang bersuara, dan itu tuh rata-rata memang pemuda gitu. Jadi aku melihatnya ya cerah, karena itu tadi mulai banyak kayak kritik, mulai melek dengan apa yang terjadi di negaranya, dan pemuda sekarang tuh nggak takut, Berani speak up gitu bener ya? berani speak up semua Kak. Jadi menurut aku selama kita masih berani bersuara itu demokrasi akan cerah gitu. Tapi tetap harus sesuai dengan Bener. aturan yang berlaku ya, Aturan jadi dan etika, betul. nggak tetap sembarangan gitu ya. Betul. Oke. Untuk berikutnya nih terkait dengan penyelenggaraan pemilu sama pemilihan kemarin kan sempat ikut pilkada atau pemilu di tahun 2024. Nah itu mungkin evaluasi dari kakak-kakaknya itu terkait dengan penyelenggaraan kita terkait dengan pemilu dan pemilihan itu seperti gimana? Apakah sudah cukup baik atau ada yang perlu diperbaiki? Kalau menurut saya sudah cukup baik, prosesnya juga baik. Mungkin yang perlu ditingkatkan hanya pengetahuan dari pemilih sendiri. Mungkin ada tambahan dari Kak Tasya? Ya kalau aku sepakat sih mengenai prosesnya itu udah sangat baik ya Kak. Apalagi mengenai sosialisasinya itu sudah sangat cukup juga untuk kita yang belum tahu apa-apa gitu. Cuma memang yang perlu ditambahkan itu adalah mengenai edukasi gitu loh Kak, terkait apa aja sih yang perlu dipilih dan bagaimana cara memilihnya itu. Maksudnya cara memilih itu dalam arti memilih yang baik dan tidak itu seperti apa gitu loh. Berarti perlu nih edukasi ke kampus-kampus buat ngasih tahu nih. Betul. Perlu banget ya. Berarti nanti mungkin bisa kerjasama dengan KPU Kota Kediri gitu ya terkait Boleh. dengan sosialisasi di kampus seperti itu gitu ya. Benar, boleh. Oke, mungkin harapan dari kakak-kakaknya buat mahasiswa dan pemilihan mendatang seperti apa? Harapan saya untuk generasi muda sih banyak sebenarnya, karena generasi muda ini adalah generasi yang mendominasi semua generasi yang ada di Indonesia. Harapan saya semoga mahasiswa, terutama mahasiswa ini bisa melek terhadap politik, bisa mengikuti isu-isu politik yang ada pada saat ini, sehingga nantinya masa depan bangsa itu bisa terlihat dari generasi muda. Oke, dari Kak Tasya? Dari aku sendiri ya, aku berharap untuk generasi muda berikutnya termasuk aku sendiri ya, itu
lebih melek mengenai isu politik yang terjadi sekarang, dan ketika nanti melakukan pemilihan di pemilihan berikutnya itu nggak hanya asal memilih gitu. Jangan hanya berdasarkan mungkin apa yang sedang ramai di media sosial atau mungkin asas karena memilih karena perasaan, itu jangan gitu rekan-rekan semuanya. Jadi pilihlah dengan objektif, cari sumber-sumber informasi tentang orang-orang yang memang harus dipilih, track recordnya seperti apa, itu dipilih dengan baik-baik begitu. Jangan, karena menurut saya berpolitik itu tidak bisa menggunakan perasaan gitu loh Kak, jadi harus rasional, jadi memang harus dicari informasinya sedalam-dalamnya. Dan jika sudah memilih itu, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga, kita jangan berhenti di ketika pemilu aja gitu, tapi kita perlu mengawal juga apa yang mereka bawa ketika sudah menjabat gitu. Termasuk contohnya saat memilih jurusan gitu ya. Betul. Jadi gak cuman ikut-ikutan teman, tapi Benar. benar-benar kita cari tahu nih. Bener Kak, ya karena itu kan berdampak juga di masa depan gitu. Jadi daripada kita menyesali pilihan kita, lebih baik digali lebih dalam di awal kita capek betul. dulu cari info-infonya gitu Betul. ya. Nah, teman pemilih, itu tadi yang disampaikan dari teman-teman kita dari kampus Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kebidanan Kediri. Sebagaimana yang kita tahu, demokrasi itu bukan hanya soal memilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana kita peduli, kritis, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman pemilih, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada tamu undangan dari BEM Polkesma Prodi Kebidanan Kediri yang sudah berbagi pandangan dan pengalaman menarik tentang demokrasi dan peran generasi muda dalam kehidupan politik. Mungkin ada closing statement dari kakak-kakaknya, dari Kak Tasya dulu ya. Oke, mungkin dari aku sebenarnya tadi udah disampaikan ya, yang penting pesan untuk generasi muda tadi juga sudah disampaikan sama Mas DAN. Mas DAN, bahwasanya ya berdemokrasi itu bukan hanya ketika teman-teman memilih di awal, tapi juga bagaimana cara teman-teman mengawal kebijakan dan mengkritisi hal tersebut, kayak gitu sih. Dari Kak Lirvia. Untuk generasi muda, jangan lupa untuk melek isu politik, ikuti isu-isu politik, karena satu suara yang kalian nanti berikan itu akan berdampak besar bagi masa depan. Oke, terima kasih ya Kak Tasya dan Kak Lirvia. Nah, teman pemilih, itu tadi yang disampaikan dari teman-teman kita dari kampus Poltekkes Kemenkes Malang Prodi Kebidanan Kediri. Sebagaimana yang kita tahu, demokrasi itu bukan hanya soal memilih saat hari pemungutan suara, tetapi juga tentang bagaimana kita peduli, kritis, dan ikut berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik teman pemilih, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih kepada tamu undangan dari BEM Polkesma Prodi Kebidanan Kediri yang sudah berbagi pandangan dan pengalaman menarik tentang demokrasi dan peran generasi muda dalam kehidupan politik. Mungkin ada closing statement dari kakak-kakaknya, dari Kak Tasya dulu ya. Oke, mungkin dari aku sebenarnya tadi udah disampaikan ya, yang penting pesan untuk generasi muda tadi juga sudah disampaikan sama Mas DAN. Mas DAN, bahwasanya ya berdemokrasi itu bukan hanya ketika teman-teman memilih di awal, tapi juga bagaimana cara teman-teman mengawal kebijakan dan mengkritisi hal tersebut, kayak gitu sih. Dari Kak Lirvia. Untuk generasi muda, jangan lupa untuk melek isu politik, ikuti isu-isu politik, karena satu suara yang kalian nanti berikan itu akan berdampak besar bagi masa depan. Baik, terima kasih ya Kak Tasya dan Kak Lirvia atas wawasan dan ilmu yang sudah dikasih ke teman-teman pemilih yang ada di rumah. Baik, saya DAN pamit undur diri dulu. Terima kasih sudah menyaksikan podcast KPU Kota Kediri, sarana edukasi, sosialisasi, dan informasi. Untuk teman pemilih, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi bersama KPU Kota Kediri dengan mengisi survei kepuasan masyarakat di link berikut. Dan juga jangan lupa follow medsos KPU Kota Kediri. Tetap jadi pemilih yang cerdas dan bijak untuk pemilu dan pemilihan yang berkualitas. Sampai jumpa di episode berikutnya. Berpartisipasi, wujudkan demokrasi.